selamat datang kembali di channel Emma Diary. Terima kasih ya buat kamu yang sudah klik lagi video ini. Kayaknya udah lama banget ya saya nggak muncul di channel Emma Diary, karena memang ya kesibukan di channel sebelah. Tapi kayaknya dalam beberapa minggu ini atau paling tidak mulai sekarang saya akan coba sering banget muncul di channel Emma Diary. Oke, kali ini tentunya kita akan berbagi tentang apa saja sih persiapan atau yang dilakukan oleh penyiar morning show alias penyiar pagi di radio. Ini adalah keseharian saya. Kalau beberapa waktu kemarin saya sempat mengatakan bahwa saya resign dari radio, saya tidak lagi bekerja di radio. Ternyata masih laku aja ya suara saya ya buat siaran. Oke, akhirnya saya comeback lagi ke radio pas 100 hari setelah saya resign. Jadi ini memang nggak ada hubungannya ya antara 100 hari atau gimana. Cuman kebetulan aja memang pas 100 hari saya resign dari radio di Surabaya. Saya langsung masuk ke radio ini. Tapi kalau video kali ini saya akan coba berbagi tentang persiapan-persiapan yang dilakukan oleh para penyiar morning show atau penyiar pagi. Ya, yang pertama yang perlu diingat adalah penyiar pagi itu harus selalu dalam kondisi fit. Nah, kok bisa gitu? Ya karena kalau nggak fit, nggak sehat, ngantuk, kurang tidur, belum sarapan, itu nggak bakalan bisa menyampaikan siarannya dengan bagus atau materinya dengan bagus kayak gitu. Karena sarapan itu penting, kesehatan itu penting untuk konsentrasi di pagi hari. Oke? Lalu persiapan yang kedua untuk penyiar morning show yang biasa saya lakukan itu adalah datang sebelum jam siaran. Jadi misalnya siarannya jam 6. Bukan berarti kalau sebelum jam 6 itu jam 6 kurang 5 atau jam 6 kurang 10 ya. Kan sebelum jam 6. Enggak gitu bos. Jadi biasanya yang saya lakukan itu adalah 45 menit atau 30 menit sebelum saya siaran, saya sudah nongkrong di radio. Ngapain aja yang bisa saya lakukan selama kurang lebih 30 menit atau 45 menit itu yang pertama adalah membangun mood siaran. Jadi karena pagi-pagi banget kan, jadi moodnya itu harus diatur betul-betul. Orang siaran itu juga butuh mood kan, suasana hati. Itu yang pertama, jadi datangnya lebih awal. Kalau bisa lebih awal lebih baik, misalnya 1 jam sebelum siaran, itu juga bagus. Oke, yang kedua yang biasa saya lakukan adalah saya ngecek iklan-iklan apa saja yang harus saya putar selama saya bersiaran. Misalnya saya bersiaran 3 jam, 2 jam, atau 4 jam, saya selalu melakukan pengecekan sepanjang durasi siaran itu. Saya ngecek iklan-iklan apa saja yang harus saya putar atau saya baca, atau atlet ya harus saya baca, itu iklan-iklan aja. Iklan-iklan apa aja. Saya persiapin dulu materinya, apakah memang sudah benar materinya itu sudah tersiapkan semua. Kalau belum ada, masih ada waktu untuk koordinasi dengan bagian administrasi atau berkoordinasi dengan program director atau berkoordinasi dengan bagian traffic untuk yang lebih spesifik di beberapa radio. Oke, setelah saya melakukan pengecekan iklan-iklan apa saja yang sudah siap terputar pada saat durasi saya siaran, yang kedua adalah saya ngecek materinya. Nah, biasanya nih saya mempersiapkan materi sendiri itu H-1 atau 1 hari sebelumnya. Kemarin untuk siaran hari ini saya sudah persiapkan kayak gitu. Tetapi biasanya di pagi-pagi karena kan saya masih punya waktu untuk beberapa menit ya mempersiapkan materinya. Saya cek materi apa saja yang sudah dipersiapkan oleh tim program. Mungkin di beberapa radio ada yang mengatakan newsroom atau mungkin tim redaksi atau apalah. Intinya sudah ada yang mempersiapkan materi siaran morning show yang khusus membahas tentang informasi-informasi update. Kalau sudah saya cek, kira-kira informasi mana yang akan saya ambil, yang akan saya sampaikan, saya rewrite ulang. Jadi saya tulis lagi, karena biasanya teman-teman tim redaksi itu masih menuliskannya dalam bentuk bahasa tulisan ya, bahasa dari internet ya. Tetapi kalau sebagai seorang penyiar kan kita harus bicara dengan bahasa tutur. Jadi saya tulis ulang
dengan bahasa saya ketika saya akan menyampaikan informasi itu. Itu adalah persiapan saya. Lalu kira-kira persiapan apa lagi yang saya lakukan ketika siaran pagi morning show yang ini adalah informasi tentang berita-berita update gitu. Setelah tadi kita datangi lebih awal, kemudian kita cek iklan, yang berikutnya adalah cek materi ya. Tadi sudah saya sampaikan juga. Lalu yang ketiga, biasanya saya melakukan cek lagu-lagu atau playlist nih. Playlist itu tidak pernah saya sampaikan on the spot atau nggak pernah saya muter lagu itu on the spot karena mungkin basicnya saya sebagai music director ya. Jadi saya pun melakukan pembuatan playlist itu biasanya 1 hari sebelumnya. Saya persiapin, saya susun sebelumnya, baru kemudian itu untuk besoknya, seperti itu. Kenapa begitu? Karena saya tidak ingin terjadi sesuatu hal yang mungkin di luar dugaan pada saat show berlangsung. Jadi penataan lagu itu sangat penting. Bahkan saya pun juga memilih lagunya itu dalam 1 bulan. Saya membutuhkan berapa ratus lagu misalnya, itu saya persiapkan dalam 1 bulan. Itu akan kita putar atau saya putar pribadi itu secara high rotation. Kayak lagunya adalah lagu-lagu top 40, paling tidak lagu-lagu 100 lagu terpilih, paling tidak begitu. Setelah materi udah, iklan udah, lagu juga udah. Nah biasanya yang gak ketinggalan saya persiapkan adalah air minum. Jadi saya selalu minum air putih di sela-sela siaran, itu selalu ya. Paling tidak dari botol sekian ini saya ngisinya 3-4 kali gitu deh. Tetapi kalau botolnya besar, kadang-kadang saya botol besar tapi nggak kuat bawa. Itu bisa berapa liter ya? Aduh gede banget pokoknya. Saya selalu minum di sela-sela siaran seperti ini. Karena apa? Menurut saya air putih ini adalah asupan yang tepat ketika seorang penyiar, apalagi di morning show yang mengharuskan banyak persiapan, banyak ngomong juga. Air putih ini sangat membantu saya ketika saya bersiaran. Gitu aja deh. Gak semua penyiar juga melakukan hal yang sama karena setiap orang punya pribadinya masing-masing. Baiklah, saya rasa saya sudah berbagi cukup ya. Ada 5 menit kayaknya lebih deh. Jangan lupa mohon dibantu saya untuk like video-video saya, subscribe dan komen juga di bawah. Oh ya, siapa tahu ada di antara Anda yang lagi nonton video ini dan kebetulan pengen dibikinin iklan radio. Saya juga bisa saya membuka jasa produksi iklan radio. Silakan dilihat contoh-contohnya, sudah ada playlistnya di channel ini, di channel Emma Diary. Kita akan lebih fokus juga dengan aktivitas saya sehari-hari, aktivitas apapun ya, entah itu siaran, broadcast, mengajar, atau mungkin pas saya jalan-jalan, saya lagi makan apa. Karena channel ini memang channel Emma Diary, jadi aktivitas keseharian saya akan update buat kamu sahabat Emma. Semoga menikmati, enjoy ya. Sampai jumpa.